Udah yang kedua berarti ya? Iya, udah yang kedua. Namun hari ini, tahun ini dipercepat sepertinya ya? Iya, tahun ini dipercepat. Karena tahun ini kita punya beberapa event juga. Total kita ada 10 event gitu. Wah, apa-apa nih boleh sebutkan nih? Sebelumnya kita sudah ada event sebelumnya adalah event kurban. Setelah itu kita ada SMA Expo. Kemudian juga berbarengan sebenarnya dengan Friction. Nanti kita jelasin itu apa Friction gitu. Boleh. Kemudian setelah itu kita ada Fokus. Kemudian kita ada Fest, ada Fact. Kemudian ada Trial Akbar, kemudian ada Hand of Stand. Jadi nanti kita jelasin satu-satu nanti seperti apa. Jadi ada 10 event eksternal gitu, yang melibatkan bukan hanya siswa Fatih tapi juga siswa luar juga umum seperti itu. Jadi SMA Expo ini adalah event pertama kita. Kenapa kita bawa ke semester 1 karena di semester 2 kita juga memiliki program yang lumayan padat ya. Makanya untuk penyerataan kita bagi gitu di semester 1 dan semester 2. Luar biasa sekali ya, ternyata banyak event di Fatih School sendiri ya sahabat kreatif. Makanya di sini bisa mengembangkan kreativitas anak-anak ya. Karena ikut semua ya kan, bukan hanya para guru aja ya kan, bukan hanya para mengajar aja, teman, termasuk juga kepada anak-anak dan juga untuk bagian sekolah lain gitu ya. Bisa membentuk karakter si anak juga nih, lebih pede mungkin dalam berbicara dan banyak hal ya. Oke, di sini ya dalam pameran proyek kali ini juga di tahun ini dan yang sudah berlangsung di hari ini, kira-kira pesertanya seperti apa ini? Apa umum atau khusus untuk sekolah aja atau mungkin ada beberapa undangan dari luar atau gimana nih? Sedikit penjelasan dari Bapak Togar. Ya, kalau misalnya kegiatannya kita buka secara umum, untuk umum sebenarnya, ya untuk semua orang. Tapi secara khusus kita undang siswa-siswa SD, SMP, SMA untuk sebagai pengunjung. Dan untuk khusus untuk SMP kita undang juga sebagai peserta. Tapi tahun ini belum ada yang ikut sih sebenarnya, nggak ada yang ikut. Tapi kalau yang tahun lalu itu ada dari SMP 7, dari SMP 3 kalau saya nggak salah ada ikut sebagai peserta memamerkan. Karena tahun lalu itu kita namanya STEAMS, ada A-nya, ada art-nya, ada seninya. Jadi mereka waktu tahun lalu itu memamerkan karya-karya. Tapi yang tahun ini kita yang art-nya kita hapus, kita hilangkan. Karena kita bawa temanya itu exploring the wonder of science atau menjelajah keindahan kemegahan dari sains itu sendiri. Itu temanya itu. Dan untuk yang siswa SMA juga sebagai pengunjung saja. Untuk yang SD kita juga ada lomba-lombanya juga tadi yang sudah kita sebutkan. Kira-kira kayak gitu. Oke, kegiatan ini sedikit tambahan tentang STEM ini gitu. Pertama mungkin untuk tujuannya untuk apa nih STEM ini kita adakan. Yang pertama adalah untuk kita ingin mewadahi kreativitas dari anak-anak kita, yang mana teori-teori yang mereka pelajari di pembelajaran kemudian mereka pamerkan dalam bentuk apresiasi dari pengunjung gitu. Jadi nanti pengunjung juga akan lihat sendiri proses. Jadi untuk sampai pada hari ini mereka sudah melewati proses kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi mereka bikin proposal. Kemudian mungkin ide dulu gitu. Ide apa kira-kira project yang akan saya pamerkan. Seperti itu. Kemudian setelah dapat ide, kemudian ide tersebut mereka bersosialisasi dengan ada guru sebagai pembinanya juga, pembina STEM-nya. Setelah itu nanti setelah seleksi dari guru, bimbingan dari guru, kemudian siswa bikin proposal. Siswa sendiri terkait tentang idenya tersebut. Mungkin proposalnya diajukan ke pembinanya, kemudian pembina melihat mungkin ada revisi ataupun ada tambahan. Ada proses interaksi antara anak dan guru, interaksi yang intens gitu seperti itu. Kemudian setelah lulus dari proposal, nanti anak melakukan eksperimen. Eksperimen itu didampingin oleh guru gitu, karena eksperimen. Kemudian setelah eksperimen didampingi oleh guru sukses, nanti mereka akan mengambil video, videonya kemudian mereka upload di YouTube. Nanti video tersebut juga akan ada perlombaannya juga, yang paling banyak like-nya, kemudian viewernya yang paling banyak, jadi seperti itu. Jadi mereka dengan kegiatan seperti ini yang dulunya mungkin anak-anak kita matematik itu pusing bawaannya, sekarang lebih santai gitu. Dan antara kedekatan antara siswa dengan anak juga terjalin. Jadi banyak hal yang bisa manfaat yang kita petik di sini. Anak itu bisa langsung lihat karakter guru seperti apa, kemudian ada kedekatan dengan guru,
ada waktu bersama guru lebih banyak. Kemudian mereka juga ide-ide yang mereka dapatkan itu mereka berani untuk sampaikan, berani untuk mereka tampilkan dan bahkan itu presentasi gitu. Mereka presentasikan di depan guru. Nanti di STEM ini mereka ketika nanti pengunjung datang itu kan bertanya. Artinya mereka presentasi. Akan mereka presentasikan ide-ide mereka. Jadi 4 hal yang penting sekarang yang komunikasi, kemudian kolaborasi, kemudian kreativitas itu terwadahi dengan kegiatan seperti ini. Luar biasa sekali, ternyata Fatih School tidak kalah bergengsinya dengan sekolah-sekolah lain ya. Sepertinya the best di sini ya. Insyaallah. Oke, Bang Togar, kira-kira rangkaian acara yang di Expo ini rangkaian acara seperti apa? Mungkin bisa sedikit penjelasan untuk pendengar di rumah, gitu kan? Biar lebih boleh nih ikut gitu ya. Wah, boleh nih masukkan anaknya maksudnya ke Fatih daripada silakan penjelasannya. Jadi kalau kegiatannya hari ini itu kita dibarengi sama sebelumnya ada kegiatan satu lagi, Friction itu tadi. Friction itu apa? Itu adalah Fatih Round Science Olympiad Competition. Jadi itu atau kompetisi Olimpiade Sains yang diadakan sekolah Fatih. Modelnya sama kayak yang dibuat sama Dinas Pendidikan atau OSN, Olimpiade Sains Nasional. Temanya modelnya sama seperti itu, tapi untuk soal-soalnya yang buat siswa-siswa kita sendiri. Jadi siswa-siswa binaan Olimpiade kita yang buat soal, dan mereka soalnya itu kita lombakan ke anak-anak yang ada di Aceh khususnya. Untuk tahun ini Frictionnya itu kita buat online dan nasional. Dan untuk setelah melewati babak penyisihan online, offline-nya itu finalnya itu di sekolah kita di Fatih pada hari ini juga. Jadi bersamaan dengan kegiatan Fatih STEM Expo juga ada kegiatan final lomba Olimpiade Friction itu tadi. Jadi hari ini itu ada 2 kegiatan, itu STEM Expo dan Friction. Luar biasa sekali ya. Mungkin untuk tambahan sedikit tentang Friction. Jadi ini Friction ini adalah untuk yang kedua kali. Yang tahun lalu kita sudah adakan. Alhamdulillah di tahun ini itu ada peningkatan yang signifikan terhadap peserta gitu. Artinya ini anak-anak Aceh, anak-anak Indonesia itu suka sama sains. Kita bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena peningkatannya sangat signifikan gitu. Tahun lalu cuma ada kurang lebih 300-an yang ikut peserta dalam Friction ini. Tahun ini alhamdulillah ada 1.270 peserta. Meningkatnya jadi berlipat-lipat. Artinya potensi yang kita miliki, potensi anak-anak yang kita miliki itu sangat luar biasa. Maka dengan adanya Friction seperti ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak tersebut bisa menunjukkan bahwasanya mereka itu juga suka sains, mampu untuk berbuat sesuatu gitu. Dan alhamdulillah setelah rangkaian yang cukup panjang, jadi ada 14 kabupaten dan kota di Banda Aceh, kemudian juga secara nasional gitu, yang di luar Aceh juga ada pesertanya secara online. Kemudian kita undang 250 peserta yang 50 terbaik di setiap bidang. Misalkan ada bidang IPA itu 50 terbaik kita ambil, IPS 50 terbaik kita ambil, itu jenjang SMP. Kemudian matematik 50 terbaik. Kemudian untuk SD-nya ada IPA dan matematik. Jadi ada 250 peserta yang 50 terbaik di setiap bidang kita undang untuk final di hari ini dan besok. Friction sendiri. Oke, luar biasa sekali. Tadi Pak Syariful juga sempat menjelaskan ada 5 kegiatan ya di ini. 5 kegiatan. Iya, ada rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan. Mungkin sedikit bisa dijelaskan kegiatan apa aja. Iya. Yang pertama mungkin tadi sudah kita jelaskan ada STEM Expo. Itu adalah anak-anak memamerkan proyek-proyek mereka terhadap pengunjung. Kemudian juga ada Friction. Ini Friction tadi sudah kita jelaskan. Perlombaan sains gitu, seperti OSN, kita bilang seperti itu. Kemudian ada perlombaan-perlombaan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Arif. Ada lomba mewarnai, ada lomba vlog, ada lomba fotografi, ada lomba pantun, seperti itu. Kemudian untuk yang on the spotnya itu ada lomba mewarnai tingkat SD SMP, ada lomba vlog gitu. Kemudian juga ada besok itu ada seminar pendidikan. Seminar pendidikan itu bagaimana integrasi antara teknologi dengan pendidikan gitu.
Jadi karena teknologi berkembang, mestinya pendidikan bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk bagaimana anak-anak menunjang pembelajarannya. Nanti temanya adalah itu TITL kita bilang. Kemudian narasumbernya pun juga narasumber yang guru-guru kita yang mereka kuliahnya di luar negeri. Jadi tamatan luar negeri, ada yang dari Inggris, kemudian ada yang lulusan dari Turki. Jadi untuk narasumbernya luar biasa. Luar biasa ya. Kemudian juga jadi selain ada STEM, ada friction, kemudian ada seminar pendidikan, kemudian juga kita ada arena bermain untuk anak-anak. Jadi Arena bermain, satu keluarga berangkat semuanya terpenuhi. Ada arena bermainnya juga untuk anak-anak. Kemudian lapar, nanti ada juga bazar makanan di sana. Jadi insya Allah akan bermanfaat. Iya, luar biasa ya buat sobat kreatif yang mau ikut ya, silahkan untuk ikut peserta anaknya ke Pati ya. Dan untuk Bang Togar sendiri nih ya, mungkin ada yang belum saya sempat nanya, mungkin pun saya tidak untuk menguasai gitu kan. Ada mungkin yang disampaikan unek-unek dari Bapak Togar untuk sobat kreatif di rumah. Jangan lupa datang ke kegiatannya aja kali ya. Karena memang kegiatannya umum, takutnya memang kita buka untuk umum dan banyak sekali kegiatan, banyak sekali lomba dan banyak sekali hadiah. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh warga kita. Dan mungkin bisa menjadi alternatif lain untuk keluarga liburan. Walaupun mungkin kita di Aceh hari Sabtu sebenarnya bukan hari libur, tapi siapa tahu bisa meliburkan diri. Kita tunggu di Sekolah Fatih Lamlagang dari jam 9 sampai jam setengah 3 sore besok, dan hari ini jam 8 sampai jam 12 siang di kegiatan Fatih Science Expo 2019 Exploring the Wonder of Science. Oke, harapan nih kira-kira ya di segmen closing terakhir nih ya, harapan dari Bapak Togar sendiri untuk sahabat kreatif di rumah dan untuk siswa-siswi generasi penerus. Harapannya ya selalu dengar radio RRI Pro 2 kali ya. Harapan dari acara ini. Harapan dari acara ini? Harapan dari acara ini ya kita mengharapkan banyak pengunjung yang datang, kemudian banyak dan juga ada door prize-nya, kita lupa bilang ada door prize-nya. Jadi setiap jam ada door prize-nya. Jadi enggak ya semua orang seperti kita bilang dari awal berulang-ulang, semua orang dapat manfaatnya insya Allah. Bukan cuma siswa saja, bukan cuma guru saja, bukan cuma mahasiswa atau siapa, dan secara umum juga insya Allah semua orang dapat manfaat ya. Amin, amin. Itu harapannya. Buat Bapak Sariful, kira-kira ada nggak undang-undang yang mau disampaikan di sini gitu ya, sebelum meninggalkan studio Pro2 gitu. Silakan Bapak. Yang pertama mungkin untuk STEM Expo dulu. Ini adalah hasil karya dari anak-anak kita. Mungkin salah satu bentuk apresiasi kita adalah datangin, saksikan hasil karya mereka gitu. Jadi ada sekitar 120 stand yang ada dari SD, SMP, SMA. Apresiasi mereka dengan kita mendatangi mereka. Kemudian juga untuk kedepannya, bahwasanya STEM Expo adalah event pertama kita. Makanya mungkin ada anggapan maksudnya sekolah kita Fatih Bilingual School dianggap eksklusif gitu, artinya tidak, kita adalah terbuka gitu. Buktinya adalah dengan STEM Expo seperti ini dan 9 program berikutnya yang akan melibatkan semua masyarakat Aceh, kita bilang seperti itu gitu. Jadi kita mengundang, bahwasanya kita membuktikan bahwasanya kita bukan eksklusif di sini, kita terbuka untuk semua. Kita mengundang yang datang nanti bisa langsung saksikan, kemudian juga akan ada hiburan di sana gratis gitu kan, gratis. Cuman makanannya jangan beli karena bazar gitu. Seminar pendidikannya gratis, kemudian saksikan STEM Expo anak kita gratis, kemudian main untuk keluarga juga gratis. Kemudian ada lomba-lomba yang ada juga gratis, lomba-lomba gratisnya juga ada. Kemudian ada door prize-nya juga. Jadi datang ke Fatih Bilingual School, lihat kita, kemudian berinteraksi dengan guru-guru kita, berinteraksi dengan siswa-siswa kita, semakin kenal akan semakin sayang dengan sekolah kita. Oke, harapannya nih, kira-kira harapan untuk penerus bangsa, untuk ibu-ibu rumah tangga, buat pendengar di rumah, apa nih harapan dari Bapak sendiri? Ya, harapan yang pertama tentu kita sebagai institusi sekolah ya, kita dalam selalu kita menjadikan
selalu disampaikan ke orang tua ataupun ke siswa, bahwasanya pendidikan itu yang efektif adalah ketika ada 3 pilar yang saling bekerja sama, yaitu pihak sekolah, kemudian orang tua dan anak gitu. Di sini kita sebagai institusi sekolah sudah mencoba untuk bagaimana kita berikan sesuatu terhadap anak kita. Dan mungkin dari orang tua mungkin juga sudah melakukan hal yang sama. Kemudian juga demi siswa kita ini gitu. Jadi pendidikannya agar agar berjalan lebih bagus seperti itu. Ya harapannya adalah ya sama-sama kita memajukan pendidikan Indonesia, terutama untuk pendidikan Aceh dengan dengan kegiatan-kegiatan positif ya, salah satunya dengan STEM Expo seperti ini. Harapannya ya sama-sama mendukung tentang hal-hal yang positif seperti ini. Oke, untuk harapan kegiatan ini sendiri mungkin dari pihak sekolah mendengarkan dialog kita di hari ini, harapan dari Bapak sendiri untuk sekolah ini. Untuk sekolah ya mungkin harapannya agar acara positif seperti ini akan selalu tetap ada setiap tahunnya. Ada kita rencanakan 10 event besar gitu kan yang mengundang eksternal, yang melibatkan sekolah-sekolah kita akan selalu berlanjut. Dan mungkin kalau seandainya ada ide ataupun apa mungkin bisa kita kembangkan untuk tujuannya bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Aceh secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umumnya. Jadi tetaplah berkreativitas. Amin, amin. Baik, luar biasa sekali nih nasihat, masukan juga buat semua ya dari Bapak Ariful dan juga Bapak Togar yang sudah hadir di hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih nih buat narasumber yang hadir di sini ya. Insya Allah berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin ya ada kegiatan apa aja boleh ya, boleh untuk ikut promosikan di sini. Mudah-mudahan kita juga dapat pahalanya ya. Amin, amin. Ya, baik, terima kasih. Itu tujuan utama kita. Iya. Tujuan utama kita. Baik, terima kasih ya Bapak Syariful dan juga Bapak Muhammad ya, alias Bapak Togar ya. Iya. Insya Allah jumpa di waktu dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.